Semua yang ada pada dirimu takkan kulupakan di saat aku tak lagi melihatmu. Bermain dan berlari bersama indah ku rasakan, jatuh dan bangun bersama kita hadapi dunia. Halo Sobat UNES, dimanapun kalian berada, hai semuanya, jumpa lagi di Podcast UNES. Kali ini di Podcast UNES bersama saya Afida Dinara. Dan seperti biasa, pada konten menarik kita kali ini, tim Podcast UNES selalu berhasil mendatangkan talent-talent yang bakalan menginspirasi Sobat UNES semuanya. Siapa dia? Ayo kita cekidot kenalan dulu. Halo Deva. Halo Deva. Sobat UNES Deva Do Re Mi Fa. Iya, Deva Do Re Mi Fa. Do Re Mi Fa So La Si. Kenapa menggunakan nama Deva Do Re Mi Fa? Nanti akan kita bahas tuntas mumpung orangnya ada di sini. Aduh, ini hostnya insecure banget, tau nggak? Menghadapi talent yang super cantik, super multi talent. Enggak, banyak juga cantik. Oh. Bukan gimmick ya. Enggak. Mbak Deva, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kesibukannya sekarang apa, Dev? Kesibukannya banyak, ada kuliah, terus ya berkarya di entertain juga. Pasca ya? Ya, kuliah Entertain. pasca semester 3. Insya Allah ini mau semester 4 menghadapi ya harus dong tesis. semester 4. Ya. Oke, Mbak Deva, Ya. Di samping kesibukan kuliah, terus terjun di dunia entertain gitu. Nih, kita juga mau pengen tahu ya, share infonya Mbak Deva, bagaimana mengatur waktu, memanage waktu yang super sibuk. Apalagi nih kalau sebelum Mbak Deva datang ke sini ya, kita kan sering stalking dulu nih sosok Deva Do Re Mi Fa. Deva ngomong dari mana ya? Aku dari Banyumas. Dari Tahu nggak? Banyumas. Banyumas. Orang apa penak ya? Orang apa orang kepenak. Iya. Ya kan? Yalah. Pokoknya nggak ngira banyak yang ngiranya aku dari Jakarta apa Iya. dari apa terus Chinese kayak gitu kan. Chinese. Iya. Nama Chinanya siapa? Nggak tahu ya. Tiao. Nggak tahu, banyak yang bilang mirip itu juga Sejeong tuh. Tahu nggak? Siapa Tahu ya? nggak tahu. Ya udah. Enggak, aku bukan drakor lovers. Oh iya. Itu banyak yang bilang gitu sih. Dulu masuk ke UNES tahun berapa? Waktu S1. Aku angkatan 2014. 2014. Ya. Lulus tahun Tahun 2000 berapa yuk? 2014 4 ya, tahun. tambah 4 tahun lah. Ya, Tepat ya, 4 tahun 4 ya. tahun persis. Wow, keren dong. Pas. Iya. Kenapa? Di tengah kesibukan yang seperti itu masih bisa menyelesaikan studi tepat waktu gitu loh. Iya, alhamdulillah sih berkat perjuangan dan doa. Oke Mbak Deva, ini sebelum kita lebih dalam lagi, mungkin Mbak Deva pengen menyapa sobat-sobat UNES yang senantiasa mantengin channel kita. Halo Sobat UNES, dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Amin Mbak Deva. Amin. Mbak cerita sedikit dong, itu tadi belum dijawab ya soal managing time-nya Mbak Deva, sambil studi, gitu. sambil entertain gitu. Ya, jadi untuk memanagenya dengan cara ya itu aku misal di kamar tuh ngejadwalin tuh waktu aku misal jam sekian ngapain ya mau nggak mau harus nurutin jadwal itu gitu. Kalau enggak kan berantakan ke jadwalnya. Jadi harus konsisten. Terus kalau memang misal pas aku ada shoot di hari itu kan dan kebetulan harus ngirim tugas mendadak, misalnya tugas mendadak harus dikirim jam 12 malam terakhir. Aku pernah tuh waktu lagi syuting iklan dan misalnya ya kalau lagi latihan redak syuting nanti break ya 5 menit, nah itu aku pasti ngerjain tugas. Jadi kemana-mana aku bawa laptop beneran kayak ya itulah pokoknya. Jadi fokusku memang harus bisa dibagi gitu. Tapi kalau misalnya ngerjain ya harus fokus dan wow, pokoknya menurut aku tuh perjuangan banget sih karena harus setiap break aku harus ngerjain tugas dan paling lambat jam sekian. Tapi untungnya juga kadang kru juga ngertiin juga sih kalau aku juga lagi nugas gitu kan. Tapi ya yang penting kita tahu timingnya itu tadi, ketika dikasih waktu break kita manfaatin aja dan konsisten itu nugas. tadi ya. Benar Itu. Dan ya kalau sampai dini hari aku pernah tuh waktu jadi kunti juga pernah aku jadi kuntilanak sampai malam ya. apa Kalau syuting tetap sampai malam ya. Sampai malam.
banyak jadi ya pokoknya peran apa aja kayak antagonis, terus kadang sih aku lebih ke cengeng kadang ya gitu, lebih ke Iya sih, muka-mukanya gemes-gemes ini harus dicubit gitu. aduh. Dari Kunti juga pernah aku loh sampai dini hari itu. Wow, itu syutingnya kayak ya sempet ada banyak kejadian lah kayak gitu, horor gitu kan. Di Ya, tapi pengalaman udahlah itu kayak lah itu ya mungkin bumbunya aja. bumbunya aja biar lebih greget. Ya ya ya. Itu ya penting harus ya konsekuensi setiap apa yang kegiatan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya. Mau nggak mau ya udah jalanin aja, yang penting misal kewajiban kita tetap gitu loh sebagai mahasiswa, Benar. tetap harus ngumpulin tugas, tetap kalau masuk ya harus masuk gitu, pokoknya tetap bisa membagi itu. Oke. BTW prodinya seni tari ya? Prodinya satu pendidikan seni tari. Pantes dong, untuk anak yang nggak bisa dia memang harus masuk prodi itu ya. Ya itu ya nggak tahu ya, dari kecil emang nggak bisa diamnya itu dalam arti pasti pengen melakukan sesuatu yang belum apa ya, yang bikin penasaran gitu. Waktu aku kan pokoknya tuh dari kecil aku suka nari, terus karena sering pokoknya kalau misal lihat video atau suara pasti rasanya pengen Ikutan gitu gitu ya. gerak, terus pengen juga mengeksplor sesuatu ekspresi ataupun apa gitu. Jadi kalau aku apa ya, emang memanage waktunya ya itu tadi, selain kita buat deadline misal setelah ini harus ngapain tuh udah Tertata gitu ya. tertata, terus mau nggak mau harus ngikutin itu ya. Kalau kita nggak mau ngikutin planningnya ya tetap itu jadi nggak sesuai rencana gitu. Jadi harus konsisten gitu kan. Konsisten, istiqomah ya sobat UNES ya. Ya gitu, mengatur waktu benar-benar ya. Tapi jujur sih kalau memang untuk aku misal nugas gitu ya, tugas kuliah gitu. Nah iya misalnya siangnya, apalagi karena ini kan lagi pandemi. Kalau pandemi aku ya lebih efektif sih gitu untuk misalkan nugas-nugas. Tapi kalau sebenarnya pandemi nggak pandemi aku tetap berkarya. Ya walaupun di rumah atau di luar, tapi tetap protokol ya, tetap protokol gitu kan. Maksudnya tetap apa ya, berkarya tapi dengan kita itu nggak stuck di situ gitu loh. Berkata nggak mengira kalau ada covid gini terus kita nggak ngapa-ngapain tuh enggak gitu. Kita tuh bertumbuh gitu ya. Nah bertumbuh, bener banget bertumbuh. Nah itu jadi kita harus apa ya, bisa menjadi diri sendiri sih. Selagi itu positif, kenapa enggak gitu kan. Jadi harus benar-benar bertanggung jawab dengan atas apa yang ingin kita perbuat itu. Oke, menarik ya. Ini ngomong-ngomong soal berkarya yang dimulai sejak dulu, ini BTW Mbak Deva sendiri ini karir di dunia entertain ini mulai sejak kapan ya? Sejak masuk di UNES atau sebelumnya memang sudah terjun di dunia itu? Ya kalau dari kecil kan ya udah ikut kayak kompetisi, terus sering jadi model gitu kan. Nah untuk kalau mendalami di masuk waktu pertama di Semarang ya, di S1 itu memang kayak ngalir gitu loh. Kayak kok tiba-tiba banyak ya yang nawarin ini apa untuk ada, entah itu kadang juga jadi public speaking juga, kadang untuk ngisi kampus, kadang juga photoshoot produk ataupun syuting yang lain, film ataupun ya pokoknya hal-hal yang bersifat berkarya terus berkreasi. Pokoknya itu apa ya, nggak tahu, itu kayak udah ngalir aja gitu. Terus tapi banyak selebgram loh ini. Akunnya sebentar lagi verified ya. Ya Centang gitu. biru. Enggak, aku enggak yang maksudnya enggak, kalau itu kan bonus ya. Enggak tahu kalau orang pengakuan dari masyarakat gitu ya. Ya itu. Tapi yang aku tonjolin tuh sebenarnya di hidup aku tuh pengen ya jadilah orang yang itu tadi, yang pengennya ya berkualitas, terus orang bener-bener apa itu tadi, kalau kita niatnya positif, kamu membahagiakan orang. Kalau aku sih lebih pengennya membahagiakan orang tua ya, karena ya itulah, kita nggak tahu ya kan, kita bakal istilahnya bakal meninggal kapan gitu kan. Aku kadang merasa aku belum bisa membahagiakan orang tua aku gitu. Iya, aku jujur pengen banget, nggak tahu, yang di pikiran aku hanya pengen bisa membahagiakan orang yang kita sayangi, terus bermanfaat untuk orang ya. Intinya selagi kita mampu bisa ya
lakukan Lakukan saja ya. positif Oke, itu ya. oke. Duh, tuh buat Semangat. sobat UNES semua ini. Jangan sampai kalah nih sama apa Banyumas itu Banyumas sebutan warga apa? orang Banyumas tuh apa? Banyumasan gitu ya? Wong Banyumasan. Oke, so ojo sampai Aja kalah. kalalen ya. Pokoknya tetap ndongo, tetap usaha ya. Oke, aja kalalen lah. Ojo Tetap kalalen ya. baik apa kudu semangat ya lah. Oke, kon kudu semangat. Bener ngono gak sih? Oh, kudu semangat. Oke, Mbak Deva nih sejak 2014 ini kan sudah masuk ya, sudah menjadi salah satu keluarga besar UNES Iya. ya. Seberapa besar sih pengaruh UNES terhadap karir Mbak Deva ya sampai titik seperti ini sekarang? Kalau ngomong soal Universitas Negeri Semarang ya, itu benar-benar alma mater aku yang paling buat aku sampai detik ini tuh ngerasa bangga banget aku udah di UNES gitu kan dari karena jujur pertama kali aku ke UNES itu kayaknya dulu waktu kakakku kan dulu mahasiswa tuh di UNES. Mahasiswa di UNES. Mahasiswa di UNES. Terus waktu ada mata kuliah tari pendidikan kan harus mencari anak dan nanti hasilnya bakal performin di UNES. di UNES Oke. untuk ujian gitu kan. Nah, kebetulan aku adiknya sendiri untuk pentas di situ kan. Terus ke UNES tuh kan. Terus kayak pertama SMP apa SMA ya lupa aku gitu loh. Terus seneng banget, nggak tahu kenapa di UNES tuh kayak ngerasa kayak udah ada feeling aku tuh bakal kayaknya di sini nih gitu. Nih, aku harus masuk di Iya. kampus nih gitu ya. Di kampus nih kayaknya aku bisa berkembang nih di sini gitu. Dan harus bener-bener kayak udah mikirnya tuh kayak udah aduh aku harus di sini nggak tahu ya nggak pengen yang lain di kampus lain gitu nggak tahu itu. Nah itu selain termotivasi di UNES ya udah sampai akhirnya alhamdulillah waktu ada tes SNMPTN kalau dulu kan jalur undangan gitu kan. Oke. Lewat NEM sama ngirim video. Oke, portofolio itu ya? Portofolio gitu. Tentang Alhamdulillah tari lolos juga. tentang tari Dan iya. masuknya di pendidikan seni tari. Oke, pendidikan seni tari. Itu memang Pendidikan sudah seni tari. passion dari Seni dulu. tasik. Seni drama seni- tari dan musik. Tapi lebih Tapi concern ke prodinya seni tari. seni tari. Oke. Iya. Ngomong-ngomong soal seni tari nih, aku sebelum kita ketemu kan sudah lihat beberapa sosmed udah stalker nih ternyata juga selebgram gila semuanya. YouTuber. YouTuber juga nih udah ngeluarin single juga ya. Iya, Oke, alhamdulillah. nih untuk sosok Deva Doremiva ya yang sudah terjun di dunia entertain yang sudah lama, ini tentunya harus memotivasi sobat UNES semuanya ya. Bagaimana seorang mahasiswa ini sudah bisa menghasilkan cuan sendiri gitu loh. Kan kebanggaan ya. Kebanggaan Ah, ya. ah. Oke. Sharing ya. Ini sharing tips mungkin gini untuk ya yang pertama itu kita fokus pada apa yang dimiliki oleh kita. Misalkan kita senengnya kayak misal di bidang seni ya. Seni kalian sukanya mungkin lukis atau sukanya nyanyi atau apa gitu. Tapi cobalah itu tuh bener-bener diasah. Jadi kita jangan mikir uang dulu, tapi pertama itu jangan mikir uang dulu. Kita harus gimana orang tahu dulu kita itu memang layak gitu, dan memang berpotensi maksudnya gitu. Jadi jangan bosen untuk konten misalnya Jangan gitu. bosan untuk Tipsnya maksudnya gitu ya. Iya, Sarannya nih. jangan bosen untuk konten karena apa ya? Konten pun itu adalah pekerjaan yang dimana memaksakan kita, bukan memaksakan tapi memang harus ya untuk jadi kita itu lebih keasah lagi tinimbang bahasa Jawanya untuk tinimbang kini nggak ngopo-ngopo daripada kita ngapa-ngapain nih. Maksudnya gini, kalau yang pengen ngasah kemampuan kita dan pengen orang tahu dulu, maksudnya orang kan bisa nanti mengkritik atau kenapa, itu justru masukan yang bagus gitu kan. Kalau kita pengen ya sekalian mengabadikan momen juga kan. Pasti kan kalau aku gitu sih, nggak peduli omongan orang gitu kan, yang penting ya selagi positif dan nggak merugikan orang lain, Bener. why not ya kan. Oke. Gitu. Jadi itu jangan bosen aja, terus nanti kalau rezeki gitu kan mengalir sendiri. Oke. Terutama ya itu tadi ya, kita attitude tetap dijaga juga, jangan sampai merugikan orang itu tadi. Oke. Tetap ya. Oke, tetap BTW semangat. Deva Doremiva, Doremiva ini termotivasi dari apa nih? Budi Doremi atau gimana gitu? Enggak, no.
Enggak sih, aku malah enggak Itu nama sempat panggung kepikiran. kan ya? Apa? Deva Do Re Mi Fa itu nama Iya, panggungnya ya? Deva Do Re Mi Fa itu nama panggung, nama aslinya Deva Marsiana. Mm-mm. Gitu, karena katanya sih otak apa sih nih bahasa Jawa ki, otak-atik gatuk ya. Otak-atik gatuk. Nah, jadi Deva Do Re Mi Fa pas belakangnya Fa gitu kan. gitu. Kebetulan anaknya juga suka musik katanya gitu. Do Re Mi Fa gitu, aku juga direlate-relatekan gitu. ya kebetulan aku juga suka musik, ya udah terus akhirnya lama-lama pakainya itu terus. Ya Deva Do Re Mi Fa, tapi ya nggak tahu, orang-orang juga taunya Deva Do Re Mi Fa Bukan karena mungkin nama marganya akunku Mas Budi Do Re Mi kan ya? bukan. Oke. Tadi Enggak. suka musik, kuliah di seni tari, juga main drum ya kalau nggak salah ya? Iya, main drum. Main drum. Kebetulan juga kemarin kan habis masuk di member City Digi Drum Girls. Dari Drum beberapa Girls. peserta diambil 5 orang cewek, Dan satu masuk? Indonesia dan masuk Oh gitu. my God, Dari keren sekali. Medan ya itu. Pokoknya ya, terus ke Jakarta kita shoot sama brand Salah satu brand salah gitu. satu brand. Dah pokoknya terus kita dikontrak ya karena 2 tahun untuk ya itu selain kita dapat penghargaan, dapat pengalaman kan, ke Jakarta shoot gitu kan. Terus kita juga Nambah lagi dikontrak, relasi ya, nambah Mbak ya? relasi, rezeki ya kan, teman Oke. tambah teman juga rezeki ya kan. Iya benar. Pokoknya seneng banget, itulah ketika. Jadi tips yang aku saranin buat temen-temen ya sobat UNES juga, jadi selain kita itu tadi jangan memikirkan mungkin uang dulu ya, tapi kita juga boleh loh memanfaatkan peluang nih, ya kan, memanfaatkan peluang. Iya, peluang ya, jadi peluang yang ada, misal ada kesempatan info tahu lo, oh ada lomba ini gitu kan, Kan dari juga temen harus ya? jangan malas itu tadi. Jadi kan siapa tahu gitu kan, yang penting percaya diri aja, optimis gitu. Oke. Kalau gagal ya wajar lah, orang namanya kompetisi Jatuh ya ya berdiri kan. lagi gitu ya. Kompetisi kan ada yang menang, ada yang kalah. Gitu. Menang Jadi semua juga jadi kompetisi Iya. dong. Yang bagi hadiah rugi dong. semakin kita sering ikut kompetisi kayak gitu, semakin kita tahu kemampuan kita, maksudnya kita harus ngapain nih dengan kita bisa melihat mungkin yang lebih unggul dari kita, jadi kita termotivasi lagi gitu. Lebih bergerak Lebih gitu ya. Ini tadi aku lanjutin nih. Ngedrum iya, nari iya, bikin konten di YouTube, YouTuber juga, seleb talk juga, main sinetron juga ya. Main sinetron. Beberapa sinetron terkenal yang lagi hype sekarang. Ibu-ibu pasti tahu ya. Enggak, itu enggak tahu ya kenapa ibu suka banget ya. Yang Andin itu masih Mas Al, wow. pernah lihat juga Kenapa? ya di situ. Ketemu ya berarti ya waktu syuting di situ ya? Ya, waktu di situ. Oke, ini Mbak Deva Do Re Mi Fa ini juga salah satu talent ya di sinetron yang tadi saya sebutkan salah satu pemerannya. Ini ngomong-ngomong segambreng skill yang kamu tekuni, ini kamu nggak pengen apa hanya satu aja gitu yang dimaksimalkan? Itu dia pertanyaan yang membuat saya Aku jadi penasaran. ini sejujurnya sih kalau aku emang dari kecil tuh nggak tahu itu tadi orangnya nggak bisa diam. Pokoknya kalau berhubungan dengan berbau dengan seni, aku pasti aku kerjain gitu kan. Emang passionnya di seni tuh emang banyak ya. Soalnya gini loh, kayak misal seni tari pun, misal kayak dapat materi tentang drama gitu kan, pokoknya tentang tata rias bahkan, jadi kayak semuanya itu model harus juga ya, model ya. mua gitu juga. Ya model mua, terus kadang ya model catwalk atau brand gitulah ya. Kalau lebih ya mungkin influencer juga bisa gitu ya, gitulah pokoknya. Kalau aku mah nggak tahu ya, saya gitu loh. pokoknya kita tuh tetap apa ya, aku emang orangnya nggak bisa diem gimana ya, bakal mau ditanya pilih salah satu. Tapi kalau dari hati yang paling dalam, aku lebih ini sukanya ke dunia peran sebenarnya. Dunia peran. Dunia peran. Acting ya? Karena itu gimana ya? Menurut aku nggak semua orang bisa gitu. Nggak, maksudnya butuh. Aku lebih ke penasaran ke bagaimana aku bisa memerankan kita bukan misalnya menjadi gitu ya sosok yang diperankan. Contohnya kayak Habibie Ainun gitu kan. Bagaimana untuk menjadi sosok seorang Habibie, ya kan harus wow, ya kan, harus benar-benar bisa menyampaikan pemeran itu gitu. Jadi menurut aku lebih ke
itu Lagi tantangan tertantang tersendiri gitu sih, ya, tantangan bener-bener. tersendiri sih. Bagaimana kalau misal nari, nyanyi, musik, oke itu juga menurut aku bagus banget. Suka, aku juga suka gitu. Cuman kan tapi setiap orang pasti ada pengen lebih kemana itu tadi kan. Nah, benar. iya lebih kemana itu. Jadi sebenarnya itu sih lebih ke peran karena wow, menurut aku itu Lebih luar menggali banget biasa, gitu ya. menggali banget. Jadi Kalau ini memang kesibukan yang sekarang dijalani yang berbagai dunia art gitu. Itu emang karena emang ada kesempatan, aku diberi kesempatan untuk melakukan itu, ya udah deh aku jalanin gitu kan ya. Iya, kalau aku setiap ada kesempatan yang ada, manfaatkan itu dengan baik. Kalau aku sih, kalau ditanya itu tadi, kalau lebih kemana, ya kalau selagi ada kesempatan yang itu, aku bakal juga memakai itu kesempatan itu. Oke. Manapun lah. Gitu. Ini dibalik hiruk pikuk, bukan hiruk pikuk ya. Dibalik usaha Mbak Deva ini untuk meraih titik ini gitu ya. Mungkin ada ya sosok di balik Mbak Deva ini yang benar-benar membawa, benar-benar menggerakkan Mbak Deva. Ini ada nggak sih dosen atau ortu sendiri atau tadi kakak? Iya, benar-benar. Course itu pasti. Itu dosen Sendra Tasik terutama. Bapak Ibu dosen Sendra Tasik yang benar-benar udah support aku, udah kadang juga sempat curhat lah gitu. Kalau memang di dunia seni kan pasti kita harus ya, apalagi pendidikan ya, kadang kita dituntut untuk itu tadi apa, untuk menjadi seorang pendidik. Oh iya, sarjana pendidik ya, pendidikan benar-benar. karena itu. Tapi di sisi lain ternyata enggak juga gitu. Jadi kayak misalkan sosok kakakku ini, sebutin nggak apa-apa. sebutin ya, Kayaknya orangnya juga lihat nih. kakakku, Ibu dosen Lesa. Bu Lesa, dia ya ampun, dia kakak yang super baik banget. Dia pokoknya walaupun aku tuh beda banget sama kakakku ya. Kakakku kan kalem. Iya, beda, bener, kayak beda. orang Solo tuh ya, kalem pokoknya. Siapa yang kalem? Kakakku. Oh ya benar, Bu Lesanya kalem. Kutu buku, teoritis, sak Jose pokoknya. Ya, pokoknya dia pinter lah, nggak tahu aku tuh dari pas aku tuh jadi waktu aku kelas berapa ya, waktu kecil lah gitu, lihat kakakku tuh setiap hari tuh bangun pagi baca buku isinya kayak gitu pokoknya, terus tahu-tahu ranking 1, ranking 2 gitu, terus 1, 2, 3 kayak gitulah. Dan aku tuh beda banget gitu. Tapi justru karena sosok kakak itulah kan yang iya, tapi membawa kakakku Deva kesini. nggak melarang, maksudnya nggak harus kamu tuh harus gini-gini, enggak, dia membiasain aku untuk biar aku tuh tahu sendiri gitu loh mana passion kamu. Jadi tapi selalu support, aku sukanya itu, jadi the best banget deh pokoknya. Aku tuh Oke, untuk kakak yang sekarang ini melihat kayak luar biasa menurut aku, dan juga dukungan dari orang tua juga, doa orang tua yang lebih mantap, lebih mujarab gitu ya. Ya itu tadi sih, yang penting kalau selagi positif ya udah gitu kan. Oke. Nih Deva tadi sempat nyebutin ya, sekarang ini dulunya ini masih S2 ya. Tuh. Masih mau menempuh studi S2 ya di tengah kesibukannya. Dulu Mbak Deva ini kan sarjana pendidik ya. SPD gitu kan, lebih cenderung ke mengajar ya. Ini ada nggak sih kepengenan menjadi guru nih di sosok Deva Doremiva ini? Pastilah itu, kalau itu karena ya pendidik ya, maksudnya udah dari jurusannya juga udah kan pendidikan gitu kan. Sempet juga yang ngajar les juga, sempat ngajar juga, tapi itu tadi karena karena kan harus namanya aktivitas ya kan, harus berkorban ya, kadang harus ada dibagi-baginya itu, kadang ya harus pasti, tapi pada akhirnya nanti kita akan berkorban, harus memilih ya kan kegiatan kita. Nah mungkin ya nanti ketika memang ada peluang seperti CPNS atau apa itu, aku tetap menutup kemungkinan tetap ikut aku tidak menutup mata untuk ikut gitu. Tapi sambil menunggu juga kita sambil nggak boleh diem aja gitu, tetap berkarya, tetap apa namanya, mengasah diri, jangan sampai kosong. Toh juga kita sebenarnya kan masa depan itu kan misteri ya, kita nggak tahu mau jadi apa juga. Iya benar. Jadi udah kita ikuti alurnya, tapi tetap pada apa namanya, tujuan kita. Benar. Nah gitu, maksudnya tuh tetap kita tuh ada target lah, minimal seorang itu harus punya mimpi gitu. Tapi jangan mimpi-mimpi toh. Tapi harus dilakuin. Iya benar. Karena itu tadi ya, kita nggak tahu bakal
itu kapan gitu. Bakal Iya ya dipanggil pokoknya kembali lagi. bener pokoknya do the best right now pokoknya deh. Mbak Deva nih sebelum kita tutup nih ya, Mm-mm. sebagai public figure, sebagai sosok yang selalu dipandang gitu, mungkin ada kan ya keuntungan-keuntungan, privilege bagi Mbak Deva mungkin banyak ya, tapi tetap ada sisi nggak enaknya kan? Wow. Gimana memanage itu Mbak? Sisi nggak enak gini, kalau mungkin capek ya yang jadi masalah gitu ya. Kalau kalau gini ya kalau udah dinikmatin pasti itu kan nggak dari ini kok. diri sendiri ya, dari luar maksudnya. Nggak sisi enak. Netizen. Netizen. Netizen ya. Terus, ya pastilah pasti ada lah pasti gitu, tapi ya udah kita tutup kuping aja. Kita harus fokus ke depan dan Fokus ke lihat ini hostnya. hostnya yang cantik ya. Ya pokoknya kita udahlah nggak usah mikir ngapain, nggak ada ini juga, justru bersyukur dengan adanya mereka. Ya kan berarti kita diperhatikan. Ya setidaknya mereka memperhatikan. Perhatikan. Mungkin ya udah ngapain harus ngurusin juga, toh kita makan dan sebagainya kan kita nggak minta dia juga gitu kan. Maksudnya nggak usah ngurusin ke depan orang lah gitu. Kalau aku lebih ke nggak usah lah ikutin domat gitu ya. Iya bodo amat. Kita kadang perlu untuk berperilaku bodo amat, kadang kita perlu loh. Selagi itu maksudnya untuk yang positif ya, maksudnya gitu sih. Pokoknya terus aja lurus. Dan malah membuktikan ke orang-orang juga kalau maksudnya cacian ataupun itu tadi sindiran atau apa, justru malah bersyukur, malah ada orang yang kayak gitu kadang tuh. Jadi buat kita tambah termotivasi, kita harus terima kasih juga gitu. Mbak Deva. Pokoknya do the best, tetap jangan dengarkan apa kata orang. Baik, luar biasa jadi banget diri sendiri. Ini banyak hal yang bisa saya petik juga nih di sini. Mbak Deva, ini sepertinya waktu sudah over nih. Ternyata kita dari tadi dibisikin dari tim kreatif di belakang, overtime gitu. Mbak Deva, thank you banget atas kesediaan waktunya siap. gabung di podcast UNES, memberikan influence untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk sobat-sobat UNES semuanya. Barangkali ada pesan untuk sobat-sobat UNES yang selalu mendengarkan konten-konten kita ini? Siap. Ada pesan apa gitu? Ya, untuk sobat UNES nih ya, gini, manfaatkan waktu muda kamu sebaik mungkin. Jadi berkarya itu sebenarnya nggak dari umur muda ya, maksudnya nggak harus nanti kedepannya juga kalian setelah nanti ngerasa udah tua terus udah berhenti, stop, itu jangan. Kita terus aja melakukan yang terbaik, tetaplah fokus dengan membahagiakan orang tua, karena tanpa orang tua yang mendoakan kita juga kita tidak akan sukses dan tidak akan bisa mencapai titik yang kita inginkan. Jadi yang pertama tetap rendah hati, jangan sombong, pokoknya kalian tetap harus berusaha menunjukkan yang terbaik. Pokoknya aku juga pengen kalian bisa sukses semuanya, bisa mencapai apa yang kalian target kan ya, tentunya dalam waktu yang dekat ini maupun impian kalian yang jangka panjang itu. Jadi pokoknya semangat terus, berdoa, tetap melakukan yang terbaik, fokus pada tujuan, konsisten gitu. Penting nggak konsisten. Oke, satu lagi Mbak Deva. Dengar-dengar punya single baru nih. Iya. Biar sobat UNES gak penasaran nih ya, boleh dong dinyanyiin sedikit buat sobat-sobat UNES semuanya. Ada berapa ya? Ada banyak. Enggak. Ada yang pertama itu Jangan Tinggalkan tuh galau, lagunya galau. Yang lebih ke terus semangat, kalau yang semangat yang kayak tentang sahabat gitu juga ada itu. Terus yang satunya lagi yang terakhir itu kayak remix gitu sih, kayak buat lagi TikTok juga gitu ya? Enak gayeng itu pokoknya joget-joget. Nah tapi mungkin lebih ke sahabat kali ya. Sahabat ya, karena kita kan sobat UNES. Sobat UNES. Mungkin ya sobat UNES mungkin ada yang udah pernah nonton ya ataupun nyanyiin. Ya. Check sound. Aku bukan penyanyi sebenarnya nih. Aduh, maaf ya kalau terus di YouTube apa itu? Ya, bukan penyanyi ya, tapi aku suka aja berkarya gitu. Luar biasa.
eh semua yang ada pada dirimu takkan kulupakan di saat aku tak lagi melihatmu. Bermain dan berlari bersama indah ku rasakan, jatuh dan bangun bersama kita hadapi dunia. Sungguh aku tak bisa